Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terimalah salam anjak saya bumi ruajurai, tabi pun. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah mitigasi bencana kelautan. Pada hari ini kami berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai mitigasi struktural dan non-struktural. Pada kelompok kami memiliki 5 anggota. Di antaranya yang pertama saya sendiri, Siti Hafiza Aulia, kemudian ada Nabila Zaratunisa, kemudian ada Eksa Nadia Zahiria, lalu ada Muhammad Abdul Hadi, dan yang terakhir Siti Nanda Nazwa. Sebelum kita mengetahui bagaimana mitigasi struktural dan non-struktural diterapkan pada permasalahan yang ada, marilah kita bersama-sama memahami dan mengetahui apa sih definisi dari mitigasi non-struktural. Yang pertama kita ke mitigasi struktural. Mitigasi struktural sendiri merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pembangunan infrastruktur, rekayasa teknis bangunan, dan pendekatan teknologi agar tahan terhadap dampak bencana, yang tujuannya ialah memperkuat bangunan dan fasilitas publik guna meminimalkan kerugian fisik serta korban jiwa. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural sendiri merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pendekatan non-fisik seperti kebijakan, peraturan undang-undang ataupun tata ruang, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang tujuannya adalah mengurangi dampak bencana dengan mengubah perilaku manusia atau mengatur penggunaan lahan, bukan membangun konstruksi. Pada kesempatan ini, kami memiliki salah satu mitigasi struktural yang telah diterapkan pada luar negara, khususnya di wilayah Belanda. Kami mengetahui mitigasi ini dari studi literatur dengan judul artikel atau judul jurnal yaitu Room for Rivers, Risk Reduction by Enhancing the Flood Conveyance Capacity of the Netherlands Large Rivers, di mana aspek struktural program ini berfokus pada rekayasa bentang alam dan alur sungai untuk meningkatkan kapasitas alir atau conveyance capacity, meninggikan Untuk modifikasi penampang ini, yaitu penampang sungai, yang mengubah bentuk sungai dari saluran yang sempit dan dalam menjadi penampang yang lebih besar agar ketika debit air meningkat, menaikkan muka air tidak setinggi pada saluran sempit. Kemudian pembangunan saluran bypass. Pembuatan saluran samping atau bypass untuk mengalirkan air saat beban puncak saluran berfungsi sebagai lahan hijau di waktu normal. Namun akan dialiri air saat terjadi banjir besar untuk menurunkan tekanan pada tanggul utama. Kemudian penurunan dataran banjir. Intervensi ini melibatkan pengerukan tanah di area dataran banjir yang ada agar permukaan lebih rendah. Relokasi tanggul. Secara fisik, tanggul lama dipindahkan lebih jauh ke arah daratan untuk memperluas dataran banjir. Hal ini secara langsung mengurangi dampak hidrolik pada struktur tanggul karena permukaan air di sungai menjadi lebih rendah. Kemudian, untuk mitigasi non-strukturalnya, kita mengambil jurnal atau artikel yang berjudul Innovative Land Use Planning for Natural Hazard Risk Reduction, a Consequence-Driven Approach from New Zealand, tentang bagaimana aspek non-struktural program ini berfokus pada inovasi perencanaan tata ruang berbasis risiko, pengalihan fokus dari kapan bencana terjadi ke seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Kemudian, untuk pendekatan berbasis konsekuensi, pergeseran dari perencanaan tradisional yang hanya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana menuju perencanaan yang berfokus pada konsekuensi atau dampak nyata yang ditimbulkan. Hal ini memastikan bahwa keputusan pembangunan mempertimbangkan biaya sosial, ekonomi, dan keselamatan manusia jika suatu bencana benar-benar terjadi. Kemudian, untuk kerangka kerja perencanaan berbasis risiko, serta langkah-langkahnya yaitu, langkah pertama, tentukan tingkat keparahan konsekuensi. Langkah kedua, evaluasi kemungkinan kejadian. Langkah ketiga, gunakan pendekatan berbasis risiko. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat, pantau dan evaluasi. Baik, untuk konsep selanjutnya yaitu klasifikasi tingkat risiko dan kontrol tata ruang.
Ada 3, yaitu acceptable, diterima, risiko yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, pembangunan biasanya diizinkan. Lalu yang kedua ada tolerable atau ditoleransi, yaitu risiko yang dapat diterima karena adanya manfaat tertentu, namun memerlukan tindakan mitigasi untuk menguranginya. Lalu yang ketiga ada intolerable atau tidak dapat diterima, yaitu risiko yang sangat besar sehingga pembangunan dilarang atau sangat dibatasi. Lalu selanjutnya ada prinsip SMART, yaitu matriks konsekuensi. Dalam pendekatan ini dirancang agar bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu, serta dapat disesuaikan dan adaptif untuk berbagai ukuran wilayah. Lalu mitigasi non-struktural di Indonesia, kita mengadaptasi dari sebuah jurnal atau literatur yaitu dengan judul Tinjauan Kesiapan Mitigasi Bencana Non-Struktural dalam Menghadapi Tsunami di Kawasan Pesisir Kecamatan Kuta. Di Indonesia, lokasi penerapan mitigasi non-struktural dilakukan pada wilayah yang dekat dengan pesisir seperti Kecamatan Kuta, Bandung, dan Bali, atau wilayah yang memiliki pusat pariwisata dengan risiko tsunami tinggi. Bentuk penerapannya dengan penataan ruang, wilayah yang memperhatikan zona rawan tsunami, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan tsunami. Namun, penerapan mitigasi non-struktural di beberapa wilayah kecamatan Kutai masih belum optimal karena masih terbatasnya regulasi khusus kawasan tsunami. Banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan aturan sepandan pantai serta penggunaan lahan yang belum mengikuti zonasi rawan bencana. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih sangat minim. Kemudian di sini kita telah menyajikan peta visualisasi pembangunan yang masih memenuhi peraturan batas sepandan pantai. Kemudian di sini dihasilkan diagram tingkat pemahaman masyarakat dan pengadaan sosialisasi. Di sini telah dijelaskan bahwasannya pengadaan sosialisasi terkait kesampingan bencana tsunami lebih banyak daripada tingkat pemahaman masyarakat pada tindakan evaluasi saat terjadi bencana. Next. Kemudian yang selanjutnya di sini kesimpulan dari penanggulangan saluran bypass merupakan bentuk mitigasi struktural untuk mengurangi risiko banjir melalui pengalihan debit air. Keberhasilannya didukung oleh mitigasi non-struktural seperti regulasi, sistem peringatan dini, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas bypass bergantung pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan pengelolaan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 1 pada mata kuliah mitigasi bencana kelautan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut ataukah dapat kita berdiskusi satu sama lain, mari kita dapat bertemu ataupun berbincang di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.